Selamat malam rekan-rekan. Kali ini saya akan menganalisa saham yang bagus untuk dibeli besok atau hari ini, tepatnya tanggal 8 April 2020. Kita lakukan screening. Pertama, saham Harum. Kita lihat trennya. Ini trennya menurun, jadi ini tidak disarankan membeli saham Harum. Kita lihat dari sisi ini, dari sisi chart dulu ya. Kita lihat juga di sini bahwa ini dia berada di area overbought, jadi ini peluangnya untuk turun besar, jadi Harum tidak direkomendasikan. Metsi non syariah, jadi tidak dianalisa. Tidak dapat. SPTO, bagaimana dengan SPTO? Kita lihat dulu trennya. SPTO ya, ini trennya cukup baik, ada fluktuasi turun kemudian mengalami kenaikan sampai ke sini, kemudian ada fluktuasi kemudian turun. Jadi ini kira-kira jatuhnya dia jatuh dari sini ke sini, ini ke sini, masih ada ruang di sini. Jadi untuk SPTO kita cek lagi di sini. Rekomendasinya adalah beli apabila harga berada di atas 605. Selanjutnya Indi dan PTBA. Kita cek saham Indi sedang non syariah, jadi tidak dianalisa. Bagaimana dengan PTBA? Untuk PTBA saat ini kita lihat trennya dulu. PTBA dari segi trennya ini cukup baik, naik kemudian turun lagi, kemudian dia naik dari sini ke sini, berfluktuasi, turun kemudian naik. Kalau dari segi chartnya PTBA tidak disarankan karena ini ekornya naik ke atas, dan ini juga sudah keluar jauh dari area oversold, jadi dikhawatirkan ini dia turun lagi ke bawah. Jadi PTBA tidak direkomendasikan untuk pembelian besok atau pembelian hari ini tanggal 8 April 2020. Selanjutnya kita screening lagi. Bagaimana dengan Akses? Akses beli apabila harga berada di atas ini, di atas
1380. Bagaimana dengan AKRA, BTPS, MTDL? Kita lihat AKRA. AKRA dibeli apabila harga berada di atas $2.320. Jadi harus berada di atas 2.320. Sebab kalau tidak, dia justru akan turun lagi. Jadi harus di atas 2.320 baru beli. Selanjutnya BTPS. BTPS beli apabila harga berada di atas 2.780. Kemudian MTDL. MTDL itu beli apabila harga berada di atas 1.280. ADI, bagaimana dengan ADI? ADI tidak direkomendasikan karena trennya tidak baik ya, sudah bisa dilihat pada video-video sebelumnya. ADI ini trennya kurang baik. Bagaimana dengan BSDE? ASA tidak dianalisa karena ini saham non syariah. Untuk BSDE, BSDE beli apabila harga berada di atas 915. CTRA juga ini sama, ini dibeli apabila harga berada di atas 650. LPPF ini kita lihat dulu. Dari sisi ini sebenarnya agak baik, tapi coba kita lihat tren. Jadi gunanya tren ini adalah apabila kita merasa salah melakukan pembelian ya, atau harga cepat berbalik arah. Jadi kita punya ekspektasi bahwa harga akan melakukan recovery, akan kembali ya, dengan melakukan 2-3 kali pembelian harga kita sudah bisa dapat profit. Jadi averaging, tapi averaging tanpa multiplier. Misalkan kalau beli awalnya misalkan 2 lot, maka berikutnya tetap 2 lot. Ketiga misalkan turun lagi, beli lagi 2 lot, seperti itu. Jadi tidak ada penggandaan. Itu lebih lebih kecil resikonya dan lebih memudahkan. Ini dengan tren seperti ini LPPF kita tidak sarankan untuk beli. Selanjutnya MAPI. Ini MAPI. Ya, untuk MAPI ini dibeli apabila harga berada di atas 675. SMGR ini non syariah.
tower ini juga non syariah. Jadi kita lanjut lagi. Bagaimana dengan saham PPRO? Mari kita cek. Ya, PPRO sebenarnya di sini kita lihat ada fluktuasi meskipun setahun terakhir trennya menurun. Tapi ini kalau ditarik garis seperti ini, jadi dia mulai bisa dikatakan melewati low atau posisi terendah dalam 2 tahun terakhir itu di sini bulan November 2019 harga jatuh, kemudian cuma ini mungkin di bagian akhir mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita cek di sini PPRO. Ya, dengan posisi seperti ini PPRO direkomendasinya adalah beli apabila harga berada di atas 63. Selanjutnya kita pindah di screening. Ya, bagaimana dengan PTPP, SMRA? PTPP adalah beli apabila harga berada di atas 830. Langsung tadi ada SMRA. Ya, SMRA juga sama ya. Beli apabila harga berada di atas 550. Sril ini saham non syariah, jadi kita tidak analisa lagi. Selanjutnya kita pindah lagi screeningnya, Cepin dan Emior. Kita periksa dulu Cepin. Ya, fluktuasinya cukup baik ya Cepin. Kita cek di sini. Cepin itu rekomendasinya adalah sebaiknya tidak dibeli dulu untuk besok, karena ini ada 2 candle dengan ekor candle sebelumnya ini ekornya panjang ke atas, yang memberi tanda akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Kalau candle yang terakhir ini dia tidak memberi sinyal kejelasan, bahkan yang ekor atas lebih panjang, ini menunjukkan dia masih akan turun lagi. Jadi Cepin tidak direkomendasikan untuk pembelian besok. Emior itu tidak dibeli ya, karena ini tren dia. Ini bermasalah di trennya Emior. Ya, ini bahaya kalau kita beli di sini. Ternyata naik sedikit, turun banyak, itu sulit diharapkan untuk recovery. Karena 2 tahun terakhir turun terus. Jadi Emior tidak direkomendasikan. Bagaimana dengan ASII? Coba kita lihat di sini ASII. Sebenarnya ASII cukup baik ya. Meskipun ini ada tren menurun, tapi di dalamnya ada fluktuasi. Jadi dia jatuhnya itu ya di sini, di sekitar bulan 6 Maret.
Kalau jatuhnya di 6 berat berarti sangat besar kemungkinannya dia akibat pengaruh dari efek virus corona. Berarti dia tidak masalah kalau dibeli. Sekarang kita cek ASII. Dia rekomendasinya adalah beli apabila harga berada di atas 4.250. Oke, selanjutnya INTP. Langsung cek aja di sini. INTP. INTP itu tidak direkomendasikan beli karena ini dia memberi ini kan shooting star. Ini biasanya dia dengan ekor panjang di atas seperti ini dia memberi sinyal akan turun lagi. Jadi INTP tidak direkomendasikan untuk besok. Demikian saja teman-teman, semoga bermanfaat untuk profit Anda. Terima kasih.